Seterusnya, rukun negara ini menetapkan bahawa kita perlu menjadi masyarakat yang menerima, meraihkan kepelbagaian dari segi budaya, kalangan masyarakat yang pelbagai atau beraneka ragam itu. Halo kalian semua, para generasi yang haus akan literasi. Hari ini gue akan bahas sesuatu yang bisa dibilang sejarah dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Gue bakal ngebahas tentang asal-muasal munculnya etnis-etnis yang ada di Malaysia. Jadi kalau kalian tahu di Malaysia itu ada 4 etnis yang tinggal di sana ya. Yaitu dari yang terbesarnya itu etnis Melayu, terus ada Cina, terus yang ketiga ada India, dan yang keempat itu ada peribumi ya, yaitu penduduk-penduduk asli di sana. Kalau misalnya dibandingin sama Aussie itu mungkin kayak aborigin ya. Itu jadi penduduk asli di sana. Rohingya belum masuk ke sana ya. Ya mungkin karena kebijakan pemerintah Malaysia juga yang udah ngebatasin para imigran di negara mereka supaya dapat kekontrol lah warga negaranya. Anyway, gue bakal langsung bahas singkat aja di sini. So, let's take a closer look guys. Tentang keberagaman etnis dari suatu negara, itu pasti nggak lepas dari yang namanya nilai sejarah. Dari mulai yang diakibatkan sama perang, atau memang perjanjian untuk mempersatukan wilayah sehingga menjadi suatu negara yang berdiri lebih kuat. Tapi terlepas dari apapun etnisnya, mereka semua hidup dalam sebuah keteraturan dari segi hukum, adat, kepercayaan, dan hak asasi dasar yang dinaungi oleh suatu negara. Jadi kalau misalnya nih, ada yang bilang, lu Cina, mungkin bisa diperjelas lagi konteksnya ya. Lu itu Cina Indo, atau Cina Malaysia mungkin, atau Cina Singapura, atau bahkan Cina Mainland, yang bahasanya bahkan Wokpu Mingpai ya. Karena walaupun etnisnya sama, warga negaranya mereka itu beda-beda ya. Dari culture, cara mereka hidup, berbahasa, dan pandangan hidup mereka pasti juga beda-beda. Jadi kita harus saling hormat dan saling mengakui kalau bukan etnisnya yang harus kita lihat dalam mengidentifikasi seseorang, tapi kewarganegaraannya. Apakah dia orang Indo, orang Singapura, atau yang dalam konteks yang mau gue bahas sekarang, orang Malaysia. Dari total sekitar 35 juta jiwa yang ada di Malaysia, Malaysia ini terbilang punya keunikan dalam populasi etnisnya. Walau nggak sebanyak suku di Indonesia, tapi populasi dari etnis ini tergolong besar ya. Mulai dari yang pertama yaitu etnis Melayu yang mencakup sekitar 60-70% dari Malaysia. Dan ini termasuk kaum Bumi Putra yang ada di sekitaran 10% dari etnis Melayu tersebut. Mungkin ada yang pengen tahu apa bedanya kaum Melayu sama kaum Bumi Putra ini. Kalau kita ngelihat dari Konstitusi Federal Malaysia atau Undang-Undang Dasar Negara Resmi Malaysia yang udah disahkan di tahun 1957, mengacu di pasal 160 ya, yaitu secara konstitusional, orang Melayu itu didefinisikan sebagai orang yang beragama Islam, berbicara dalam bahasa Melayu, patuh sama adat istiadatnya kaum Melayu, sama lahir di Malaysia atau Singapura sebelum hari kemerdekaan Malaysia di tanggal 31 Agustus 1957, atau juga yang memang punya orang tua yang lahir di sana. Tentunya dengan kriteria yang udah gue kasih di atas ya. Jadi anaknya otomatis tergolong dalam kaum Melayu karena dulu Malaysia dan Singapura itu kan jadi satu ya. Jadi kaum Melayu Singapura itu juga termasuk yang diakui dalam etnis Melayu di Malaysia. Sedangkan untuk kaum Bumi Putra ini agak sedikit beda ya pengertiannya. Kalau dari definisi luasnya, jadi beda ya sama definisi konstitusional sebelumnya. Kaum Bumi Putra itu dikenal sebagai putra bumi atau putra tanah air lah ya. Yang mencakup kelompok penduduk asli di Malaysia ya. Mungkin bisa dikategorikan sama suku-suku kayak di Indonesia ya. Jadi kaum Bumi Putra itu mencakup kelompok kaum pribumi seperti di Sabah dan Sarawak. Kayak contohnya ada Iban, Kadazan Dusun, Bidayah, Bajau, Murut, Rungus, Melanau, dan lain-lain lagi ya. Masih banyak lagi karena itu baru di Sabah sama Sarawak doang. Dan belum termasuk yang ada di semenanjung Malaysia kayak Negrito atau Senoi ya.
Tapi perbedaan yang paling signifikan itu, Bumiputra itu ternyata lahir dari latar belakang kolonial Inggris ya. Jadi waktu Inggris masuk ke Malaysia, Inggris itu bisa dibilang membawa masuk juga etnis-etnis lain yaitu Cina dan India. Yang akhirnya membuat ekonomi nggak seimbang pada saat itu. Nah, karena nggak terjadi pemerataan ekonomi yang baik, makanya dari situ lahir kebijakan ekonomi yang baru di tahun 1971 yang secara eksplisit memperkenalkan kaum Bumiputra ini sebagai kelompok yang perlu mendapat hak istimewa agar mendapat keseimbangan ekonomi yang lebih baik. Nah, kategorinya apa yang bisa masuk ke dalam kaum Bumiputra ini? Jadi yang bisa masuk itu kaum Melayu dan orang-orang kaum penduduk asli atau suku yang ada di Malaysia, yang pastinya emang diidentifikasi layak untuk mendapat hak-hak ini. Ya bisa dibilang gampangnya itu orang-orang yang layak menerima bansos lah ya, walaupun terkait judi online. Buat yang penasaran sama apa aja hak-hak istimewa yang didapat sama kaum Bumiputra ini, gue juga bakal bahas singkat di video ini ya. Jadi hak istimewanya itu ada di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan yang ada kuota khususnya tersedia buat kaum Bumiputra di universitas, sampai ada juga beasiswa dari yang disediain pemerintah sama lembaga-lembaga lainnya. Kalau di sektor bisnis sama usaha, mereka itu juga dapat kuota saham. Lu bayangin saham kepemilikan, anjay. Gila banget. Jadi buat yang udah terdaftar di Bursa Malaysia, itu harus alokasiin 30% dari modal mereka atau equity mereka itu ke kaum investor Bumiputra. Jadi Bumiputra ini BTW kelompok ya hitungannya. Jadi mungkin nanti semua 30% dari modal itu bakal masuk otomatis ke suatu lembaga yang nantinya para kaum ini bisa cairin jadi cash kalau mereka memang mau jual sahamnya gitu kali ya. Asik juga ya jadi kaum ini ya. Bansosnya udah next level kalau kata gue. Dan gak semua itu juga, tapi soal properti, mereka juga bisa dapat tanah warisan yang emang khusus bagi kaum Bumiputra doang. Dan juga ada diskon properti khusus buat yang mau beli rumah atau bahkan tempat usaha. Kalau kata temen gue yang emang tinggal di situ juga, jadi ada narasumber langsung gitu di situ. Ini memang potongannya itu gede ya. Bahkan kalau nggak salah mereka itu pakai harga properti lama yang sifatnya kagak kena inflasi. Jadi kalau harganya pakai tahun 2000 lah anggapannya gitu. Itu kan harganya ya segitu-segitu aja sampai sekarang gitu. Ya bayangin aja bisa inflasi bisa naik sampai berapa persen sampai sekarang. Properti kita di Jakarta aja udah naik bisa 20-30% lebih malah sampai yang ada yang 2 kali lipat gitu ya. Tapi ini gue cuma dengar cerita aja ya. Mungkin juga gue yang salah dengar, kalau boleh diperbaiki di kolom komentar ya. Tentang diskon properti atau hak-hak istimewa yang lain. Dan ini semua itu ada di Konstitusi Negara Malaysia pasal 153 ya. Yang memang mengkhususkan kaum Melayu dan penduduk asli ini mendapat kesetaraan ekonomi yang seimbang. Ini gue baru bahas kaum etnis mayoritasnya ya, yang memang banyak nilai sejarahnya dan hukum-hukumnya. Tapi gue mau lanjutin untuk bahas kaum minoritasnya ya, yang ada di angka sekitar 6,5 juta jiwa atau 20%-an dari total populasi di Malaysia, yaitu kaum Cina Malaysia ya. Kayak yang tadi gue udah sempat sebut juga di sebelumnya, kalau mereka itu sebenarnya juga imigran ya. Tenaga kerja yang dibawa oleh Inggris di abad ke-19. Mereka ini dipekerjakan di bidang perkebunan dan pertambangan, dan asal provinsi itu mereka rata-rata ada dari Guangdong dan Fujian. Nah dari situ mereka tuh saling buat komunitas dagang gitu di pelabuhan dan juga pusat perdagangan. Dan akhirnya itu berkembang sampai sekarang ini. Jadi memang DNA-nya Cina itu emang cocok ya didefinisikan sebagai orang dagang gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri banyak populasi mereka itu yang memang buat usaha kayak dagang atau masuk jadi karyawan profesional yang memang bekerja untuk membangun Malaysia dari segi ekonomi. Jadi kontribusinya dari mereka itu ada yang jadi buruh pabrik atau juga dalam bidang jasa atau bahkan ada yang masuk ke sektor perbankan. Jadi memang mereka ini bisa terbilang mendisrupsi ekonomi Malaysia lah pada saat itu. Jadi punya peranan juga untuk membangun Malaysia ini sampai sekarang. Dan mereka ini walau nggak dapat hak istimewa kayak kaum Bumiputra tadi, yang udah pasti lah ya, karena mereka memang bukan penduduk asli, tapi mereka mendapat hak kewarganegaraan di Malaysia, yang bisa dibilang mirip dengan Indonesia lah ya. Awalnya imigran lalu jadi penduduk.
Terus yang terakhir ada etnis yang ketiga, yaitu etnis India ya, yang punya sumbangsi sekitar 6-7% dari total populasi di Malaysia. Sisa 3-4%-nya itu etnis-etnis lain ya, yang bisa berarti penduduk asli atau imigran kayak Rohingya gitu ya. Nah, kalau dari kaum India ini sama ya kayak etnis Cina, jadi mereka itu masuk waktu zaman kolonial Inggris bareng sama Cina untuk dipekerjakan di berbagai sektor. Cuma mereka ini beda ditempatinnya. Kayak contohnya mereka itu ditempatin ke sektor perkebunan dan sektor pembangunan yang bersifat kayak infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api. Jadi pada awal sejarahnya itu kaum India ini datang dari wilayah India Selatan yang lebih memakai bahasa Tamil gitu ya. Dan mereka itu sebelum masuk juga kudu disaring dulu ya pakai sistem yang namanya Kanggani. Yaitu kepala kelompok mereka itu ngebawa atau ngerekrut pekerja-pekerjanya itu dari India Selatan ini. Jadi mereka yang menyaring lah kepala kelompok ini. Dari masuknya kaum India ini, mereka juga punya peranan penting ya buat Malaysia. Dari ada yang jadi buruh perkebunan sampai jadi profesional di bidang medis, hukum, dan pendidikan. Jadi dokter, pengacara, dan guru ya. Cita-cita template zaman sekolah saat kita ditanya guru waktu kecil. Ada juga yang buat usaha kayak restoran, toko, dan perusahaan jasa. Dan seperti layaknya kaum Cina, mereka itu juga diterima jadi warga negara Malaysia. Cuma bedanya masih ada isu diskriminasi dan kebijakannya yang dipandang oleh kaum India ini kurang diuntungkan lah sama pemerintah Malaysia. Karena mereka lebih mentingin kaum bumi putra gitu. Jadi ngerasa dongkol gitu kali ya. Cuma balik lagi yang namanya penduduk asli sama imigran itu kan berbeda haknya pasti ya. Yang namanya tinggal di suatu negara pasti mempunyai rules yang masing-masing gitu. Nah dari pembahasan ketiga etnis tadi, menurut gue tetap bangsa Malaysia itu cukup unik untuk approach keberagaman etnisnya ya. Dari jenis bahasa yang dipakai, yaitu yang ada di pasal 152, yang menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa resminya ya. Jadi bahasa itu dipakai menjadi bahasa utama yang digunakan kayak di pendidikan, media massa, dokumen, dan komunikasi lainnya. Sama halnya kayak bahasa Indonesia lah ya. Terus bahasa kedua yang nggak kalah penting juga dan cukup universal itu adalah bahasa Inggris. Sama juga kayak di Indonesia, mereka juga menaruh kurikulum bahasa Inggris di pendidikan, bahkan jadi bahasa pengantar di program-program teknis dan profesional. Nah yang uniknya tiap etnis kayak Cina dan India itu juga punya bahasa mereka sendiri. Kayak bahasa Cina dan bahasa Tamil. Jadi di Malaysia itu kalau kalian ada yang tahu sekolahnya tuh ada 3 jenis. Ada sekolah Malaysia yang bahasa pengantarnya Melayu. Ada sekolah Cina yang bahasa pengantarnya Cina. Dan ada sekolah India yang bahasa pengantarnya Tamil. Rata-rata mereka semua ngerti bahasa Melayu bahkan. Jadi gak heran kalau orang Malaysia ini bisa 3-4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa asli mereka sendiri yang mereka gunakan sampai sekarang. Pastinya keberagaman etnis ini juga dihormati oleh pemerintah Malaysia ya. Jadi public holiday-nya itu jadi banyak ya. Lu bayangin aja ada Lebaran, ada Chinese New Year, ada juga Diwali ya, yang dikhususkan bagi orang India yang agamanya Hindu. Dan itu semua libur nasional juga, jadi cukup banyak lah ya liburnya. Tapi itu dia ya, keberagaman etnis di Malaysia yang membuat Malaysia menjadi negara seperti yang kita kenal sekarang ini. Pasti ada plus minus, pro kontranya, tapi mereka semua tetap satu warga negara yang dipersatukan oleh konstitusi negara Malaysia. Jadi kalau dari segi etnis, itu di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, atau yang lebih gaul sekarang dikenal dengan termsnya itu NKRI harga mati. Nah, Malaysia itu punya yang namanya rukun negara, yang juga ideologinya sama untuk mempersatukan keberagaman etnis di Malaysia yang muncul karena tragedi kerusuhan ras di tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan ini juga menarik untuk dibahas ya. Jadi kalau ada yang tertarik buat bahas ini selanjutnya, boleh juga drop di kolom komentar. So itu dia semuanya, pastikan kalian like, share, dan subscribe supaya gue tahu juga kalian nonton ini sampai habis. Dan gue bakal ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Be critical and stay critical.